Ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu lalu membuat resah Presiden Joko Widodo. Presiden menginstruksikan agar revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah digodok sejak awal tahun lalu segera dirampungkan. Namun sepertinya revisi ini tidak akan mulus melenggang untuk disahkan mengingat begitu banyak tanggapan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan undang-undang anti terorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting. Rentetan aksi teror menelan korban membuat wacana revisi Undang-Undang Anti Terorisme kembali mencuat. Revisi undang-undang yang ini muncul setelah teror bom Tamrin di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat Januari 2016 lalu. Sebagai produk dari era reformasi, undang-undang ini dinilai tidak memberi kewenangan besar bagi intelijen dan kepolisian untuk menangani aksi dan pencegahan terorisme sehingga butuh revisi. Namun, meski segenap bangsa mendukung langkah untuk memerangi terorisme, tidak menjamin rancangan undang-undang ini tidak menuai pro dan kontra. Dua pasal yang menjadi kontroversial pada rancangan aturan ini adalah pasal 43 huruf A dan pasal 43 huruf B. Pasal-pasal ini dianggap berpotensi melanggar HAM dan rentan ditunggangi penyalahgunaan kewenangan. Meski demikian, Menko Polhukam mengatakan perintah Presiden sudah jelas dan revisi undang-undang harus segera dieksekusi apapun alasannya. Itu ya, selalu dituduh pelanggaran HAM, pelanggaran HAM. Tapi kalau sudah terjadi bom seperti ini, maka ya, dikatakan kecolongan dan sebagainya. Karena itu dalam pemahaman seperti ini, kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita ingin agar revisi undang-undang penanggulangan terorisme kita tuntaskan. Tidak mungkin aparat keamanan yang bertugas menanggulangi tugas ya, dengan istilahnya tangan di borgol. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, saat ini kewenangan kepolisian dalam memerangi terorisme masih abu-abu. Nah, makanya undang-undang itu yang harus dibuat supaya polisi punya form betul untuk melakukan tindakan yang sifatnya preemptif. Punya dasar hukum ada kuat. hukum. Kalau tidak, ya jangankan misalnya yang mau neror, orang mau bunuh sekalipun kalau belum begitu kejadian ya, itu nggak bisa diproses. Nah itu yang kemudian dalam bahasa saya perlu ada apa namanya legal yang memperkuat posisi polisi supaya dia punya langkah yang sifatnya preemptif. Jadi katakan ancaman terorisme merupakan ancaman yang luar biasa. Untuk itu dibutuhkan pula pola khusus untuk memerangi paham yang berniat menggerogoti ideologi Indonesia. Meski tugas menjaga keamanan bangsa ada di tangan aparat negara, bukan berarti warga lepas tangan menjaga nasionalisme dan semangat bela negara. Rasa kebangsaan harus dipupuk sejak balita untuk menangkal serangan ideologi asing termasuk paham radikalisme. Suci Banjin, CNN Indonesia. Undang-undang anti terorisme yang dimiliki Indonesia dinilai masih terlalu lembek sehingga Indonesia masih rentan disusupi aksi-aksi terorisme. Percepatan pembahasan RUU anti terorisme diharapkan bisa membuat upaya melawan terorisme menjadi lebih efektif. Namun di sisi lain, RUU tersebut masih mengundang kritik dari sebagian elemen masyarakat. Untuk mendiskusikannya malam hari ini sudah hadir bersama saya saat ini Maijen Purnawirawan Supyadin Aris, merupakan anggota Pansus RUU anti terorisme. Selamat malam Pak Supyadin. Ya. Terima kasih sudah hadir. Saya wakil ketua Pansus. Oh, wakil ketua Pansus, bukan Pak ya? Anggota. Iya, baik. Terima kasih Pak Supyadin sudah hadir. Dan juga ada Puri Kencana Putri yang merupakan Kepala Bidang Strategi dan Mobilisasi dari Kontras. Selamat malam. Selamat malam, Mas Indra. Baik, terima kasih Mbak Puri. Saya ke Pak Supyadin terlebih dahulu. Kemarin Presiden, kemudian Menko Polhukam sama-sama memanfaatkan momentum terjadinya ledakan bom di Kampung Melayu itu untuk mendorong percepatan revisi
undang-undang anti terorisme begitu Pak. Sampai di mana sekarang Pak itu Pak posisinya? Kita kan baru selesai reses ya. Ya. Kita sudah sampai pasal 25, DIM-nya DIM sekitar DIM 52 atau 51 gitu ya. Berarti sudah sebentar lagi berarti ini. Kita ingin secepatnya, apalagi ini kan ada atensi dari presiden, maka kita akan percepat. Pertama di situ atensi presiden adalah tentang pencegahan, Ya. upaya pencegahan yang semaksimal. Yang kedua dipercepat penyelesaiannya. Tetapi Posisi fraksi-fraksi bagaimana sekarang ini Pak? Nah itulah maka nanti kan kita nih minggu depan ini Rebu rapat, Ya. karena pansus itu rapatnya hanya diberikan waktu Rebu dan Kamis. Kemudian kita punya waktu konsinyering Ya. yang hanya bisa kita gunakan Jumat, Sabtu, Minggu. Baik. Jadi orang lain libur, kita konsinyering. Ngebut ini Pak ya memang ya? Ya, dan Bukan memang- karena presiden yang Bukan, mendesak memang ini ya? itu waktu sebelumnya yang gitu. diberikan pada kita hanya itu. Jadi dalam 1 minggu waktu kita itu cuma Rebu, Kamis. Oke. Padahal pansus ini adalah Komisi 1 dan Komisi 3. Oke. Jadi kalau pas Komisi 1 kita rapat penting, ya libur ini pansus. Oke. Sejumlah pasal yang disebut kontroversial itu bagaimana kelanjutannya sampai sekarang ini Pak? Gini, kita belum sampai ke sana. Oh belum ya? Ini Oh, khusus masih ini jauh. belum Itu ya? kan pasal 43 Iya, iya. ya. Masih banyak pasal-pasal bukan kontroversial sebenarnya, debatable. Debatable. Jadi ya. kita terlalu ekstrim lah kalau bilang kontroversial. Gitu, Pak, ya? Debatable. Ya. Karena ini kan beda. Ini kan keinginan pemerintah. Ya. Ini undang-undang kan revisi datang dari pemerintah. Inisiatif pemerintah ya. Nah, kita kan di DPR itu ada fraksi-fraksi. Ya. Nah, itulah diperlukan satu kebersamaan antara fraksi. Nah, kebetulan nanti minggu depan kita rapat, ini akan kita angkat kepada seluruh fraksi Ya. agar atensi presiden ini kita serius. Nanggapinya secara serius. Jadi memang kebetulan pas pembahas setelah presiden ngomong dan Menko Polhukam ngomong ini kebetulan memang di DPR lagi membahasnya pasal yang debatable tadi. Ya, masih Kebetulan debatable. begitu ya? Kita belum masuk, 43 belum. 25 ini kan pasal 25 ini kan tentang penuntutan hukum. Oke. Karena nanti begini, ini kan bersamaan juga sedang dibahas revisi KUHP. Ya. Revisi Nah. KUHP. Sementara di Undang-Undang Terorisme itu ada nanti pasal-pasal yang mengacu tetap KUHP. Ya. Contoh misalnya masa penahanan segala macam, ya. Kan nggak boleh kita bikin Bertentangan ya, undang-undang bertentangan. sanksi atau pidana sendiri yang duplikasi dengan KUHP, nggak boleh. Jadi hal-hal yang memang sudah ada KUHP dalam KUHP, nah itu kita sebut dalam pasal undang-undang ini nanti mengacu pada KUHP. Ya, misal penuntutan segala macam itu sesuai dengan KUHP. Penahanan, ya, sekian hari, perpanjangan 20 hari Pak, itu. Ya. Oke. Nah, jadi ini banyak hal-hal yang kita bicara, tapi sekali lagi saya menaruh atensi yang serius terhadap pernyataan presiden ini. Apalagi sebagai wakil ketua Pansus, nah kita akan bicarakan dengan seluruh Baik. fraksi-fraksi agar ini keinginan presiden ini agar cepat. Kita ingat juga Mbak Puri di tahun 2016 ya ketika peristiwa Tamrin itu terjadi, Betul. bom Tamrin, momentum yang sama digunakan sebenarnya oleh presiden untuk kemudian memunculkan ini. Memunculkan artinya bukan tidak berjalan di DPR-nya tapi memunculkan lagi bahwa ini momentum untuk mendorong revisi undang-undang anti terorisme karena kalau saya cuplik ya pernyataan dari Menko Polhukam hari ini bahwa hal ini harus segera selesai karena sebenarnya para aparat ini sudah punya basis data kemana saja jaringannya, Ya. tapi nggak bisa ditindak. Ya. Nah kalau misalnya ditindak disebut melanggar HAM, tapi kalau nggak ditindak disebut kecolongan gitu. Nah, tapi ini muncul lagi, Mbak. Nah, Iya, betul. pandangan dari Kontras sekali lagi bagaimana tentang munculnya ini? Presiden semalam tentang Kampung Melayu, bom yang meledak di Kampung Melayu itu sebuah presiden yang buruk sebenarnya untuk sistem deteksi dini. Tapi juga kita tidak boleh menggunakan satu presiden ini untuk memburu penyelesaian satu undang-undang yang memiliki satu elemen yang kemungkinan bisa bertentangan terhadap fungsi-fungsi dari hak asasi manusia. Sebelum Kampung Melayu, masih ada satu operasi keamanan anti terorisme yang sekarang masih berlanjut di Sulawesi Tengah, di Poso. Operasi Tinombala, Ya. yang kemudian akan selesai pada tanggal 3 Juli nanti. Nah, operasi ini yang dimulai dari Camar Maleo sampai Tinombala itu belum pernah terdengar oleh kami, masyarakat sipil,
bagaimana evaluasinya? Evaluasi dari Camar Maleo sampai Tinombala itu ya? Betul. Poso menjadi wilayah yang khas ya. Kita tahu serangan di Jakarta itu memang sangat menggemparkan, mengejutkan, terutama Jakarta pusat kekuasaan, pusat politik, pusat ekonomi. Tapi bagaimana Kota, dengan ya? Poso? Poso ini karakteristiknya unik, wilayah konflik, sudah berjalan 19 tahun, sekarang menjadi wilayah operasi anti teror lagi. Nah, kita harus melihat secara proporsional. Penyelesaian revisi ini, apa dampaknya terhadap operasi-operasi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Jadi di concern wilayah-wilayah Anda yang itu jauh. melihat di wilayah-wilayah yang di luar ibu kota justru. Betul. Dampaknya bagaimana? Bagaimana mengukur secara proporsional? Artinya kemudian kalau definisi-definisi yang dibangun di dalam revisi ini itu berpotensi untuk digunakan secara sewenang-wenang. Karena kami melakukan pemantauan yang sangat serius tidak cuma kepada situasi Kampung Melayu, karena kami punya catatan tentang sistem deteksi dini. Bagaimana tahun lalu kita ingat Sarinah itu dikepung oleh publik. Publik tidak ada batas antara polisi dengan publik. Jadi seolah-olah seperti menonton sepak bola begitu Betul, ya? itu jadi tontonan yang menarik buat publik. Karena ini kan bukan situasi yang biasa ya. Tapi juga ada situasi yang belum pernah terbaca oleh publik. Poso, bagaimana kita melihat secara proporsional Kampung Melayu dengan daerah seperti Poso yang operasinya operasi anti teror. Saya baru pulang dari sana pekan lalu. Situasinya memang biasa saja. Orang bisa pergi ke pasar dan lain sebagainya. Tapi orang banyak protes. Pemerintah ini mau bikin apa di Poso? Kami mau hidup dengan normal, dengan wajar. Saya ketemu dengan beberapa kombatan. Ada beberapa kritik ya. Kritiknya misalkan Bertemu beberapa kombatan ini maksudnya mereka mantan yang... kombatan. Oh, mantan kombatan. Mantan kombatan, dan menariknya mereka mengkritik model-model deradikalisasi ternyata tidak membuat mereka berkumpul hidup membaur dengan masyarakat yang heterogen. jadi masih terpisah. Betul. Mereka tersekat Nah, gitu ya. kalau kita melihat framing ini Oke. dengan situasi Kampung Melayu, ada injustice, ketidakadilan. Nah, bagaimana kita melihat situasi radikalisme, terorisme, ekstremisme yang kemudian sekarang punya bumbu dengan politik identitas. Pasca putusan Pak Ahok kemarin, itu harus dilihat secara serius oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian kebijakannya reaktif, jangan sampai kemudian kita punya ongkos hukum, penegakan hukum yang kemudian tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ingat, karena operasi ini melibatkan 4 institusi. Polri, TNI, BIN, dan BNPT. Bagaimana ini bisa berkoordinasi dan apa alat ukur akuntabilitasnya? Militer punya undang-undang militer yang masih bermasalah gitu ya. BIN punya alat akuntabilitas seperti apa? BNPT bagaimana berkoordinasi? Jadi kalau saya lihat, saya sedikit simpulkan begitu ya, kalau bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi Anda kontras lebih melihat lebih baik ada evaluasi ke dalam dulu antar lembaga yang melakukan penanggulangan terorisme ini daripada buru-buru revisi dengan masukkan kewenangan-kewenangan lebih tadi itu. Betul, karena kita harus melihat Indonesia akan mengalami banyak tantangan ke depan ya. Saya tahu pasca kedatangan Wakil Presiden Mike Pence dari Amerika Serikat. Kemudian ada follow up di Washington DC, pertemuan antara Menteri Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri dengan Mike Pence untuk memperkuat counter terorisme, bagaimana memerangi terorisme. Kemudian dilanjutkan dengan KTT Arab Amerika Summit di Arab Saudi. Ada komitmen yang lebih besar terhadap counter terorisme. Tapi kemudian kita juga harus melihat ada pergeseran tentang pengungsi, Timur Tengah, karakteristiknya bagaimana dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah populasi warga yang beragama Muslim. Nah, ini kemudian kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjebak pada skema global. Tapi kita tidak punya ukuran yang sifatnya independen, mandiri. Bagaimana Pak Swadin tanggapnya? Jadi ada pendapatnya masih sama sebenarnya ya. Ketika ini diperdebatkan di awal, sebenarnya lebih baik evaluasi ke dalam antar lembaga-lembaga penanggulangan terorisme itu dulu, misalnya ada polisi di situ, kemudian mungkin TNI dilibatkan, ada BNPT, tentu saja juga dengan Badan Intelijen Negara begitu, daripada kemudian menambah kewenangan buru-buru begitu ya kepada jadi begini, lembaga kita ini. tidak ada istilah buru-buru. Sejak awal kita rapat itu tidak istilah buru. Justru kita tidak mau buru-buru. Kenapa? Kalau kita buru-buru, Udah diketuk palu hanya saat sekedar itu ya. begitu saja, tiba-tiba dibawa ke MK, di judicial review, kemudian dinyatakan batal. Untuk apa? Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Mas Maulana lihat mekanisme, itu mekanisme pembuatan undang itu mulai dari seminar.
seminar, Naskah kemudian akademiknya disusun. kita ada RDPU, termasuk Kontras ikut hadir. Ya. Pendapatnya masih sama ini Pak ya? Ya kalau Kurang lebih. ya wajar kan, Kontras kan kacamatanya kontras. Sudut pandangnya. Kacamatanya kontras. Ya artinya bukan Iya, iya, kontrasnya. iya, betul, iya. betul. Badan kontras. Iya. Wajar di mana-mana ya sudut pandangnya begitu. Iya. Ya kan gitu. Tetapi semua itu kita tampung. Antara lain tadi, Komnas HAM kita panggil, LBH, semua LSM penggiat HAM itu kita panggil untuk mendengarkan ya masukan-masukan. Tetapi jangan sampai handicap itu membuat kita tidak berbuat. Oke. Saya ibaratkan begini. Saya punya prajurit yang tugasnya menjaga kesatrian. Tiba-tiba saya takut. Daripada dia salah gunakan nembak, saya tidak kasih senjata. Ini kan malah bahaya. Padahal dia menjaga kodam yang besar itu, dia harus bersenjata. Iya, Kalau menghadapi serangan-serangan pihak luar, konyol kan? Padahal di dalam markas kodam itu ada rahasia negara, ada... Nah itu, jadi artinya apa? Kita tidak boleh berhenti dengan kritik. Kritik silakan, nggak apa-apa, itu menjadi masukan kepada kita. Masukan tapi sepertinya nggak dianggap lagi nih Pak. Kalau Oh, tadi nggak tidak. boleh berhenti karena kritik, maksudnya apa? Tidak. Tidak Oleh karena dihiraukan. itulah tadi seperti kritiknya Mbak Puri tadi. Kita ingin nanti ke depan itu ada badan pengawas Oh, selanjutnya. penanggulangan terorisme. Kenapa? Ini supaya Yang mengontrol. badan pengawas ini mengontrol kinerja satu. Yang kedua, dia akan menerima keluhan-keluhan, laporan-laporan masyarakat yang tanda petik merasa dirugikan akibat tindakan-tindakan. Tindakan yang Itu yang menyalahgunakan dikhawatirkan aturan tadi kan kewenangan itu ya. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan Nah, bahas jadi apakah gitu. jawaban badan pengawas ini sudah cukup. Gitu. Berarti perdebatan selesai sampai di sini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Itu baru-baru salah satu. Setelah menjadi perdebatan cukup lama, meskipun dari pansus revisi Undang-Undang Anti Terorisme ini tetap berjalan, saya ingin tunjukkan kepada Anda beberapa pasal paling tidak yang mengemuka ke publik ya, yang menjadi perdebatan atau debatable di antara pihak yang menolak maupun pihak yang menyatakan perlunya aturan seperti ini. Kita akan lihat beberapa pasal yang diperdebatkan tersebut. Ini salah satunya ada pasal 28 yang menyebutkan penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras. Kata-kata di garis bawah ini sepertinya yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu paling lama 30 hari. Jadi dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras ya. Jadi belum melakukan sebuah tindakan tapi diduga keras. Kemudian pasal 43A ayat 1 menyebutkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 bulan. Ini yang tadi disebutkan penempatan tadi itu Pak ya. Pasal Guantanamo itu silahkan. Pasal Guantanamo. Nanti dibahas Mbak Puri ya. Kalau Mbak Puri bilang pasal Guantanamo. Baik, kita lihat pasal 43B. Kemudian disebutkan di sini kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme. Ayat 2-nya masih di pasal yang sama, 43B. Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini yang diperdebatkan soal RUU melibatkan perbantuan. bantuan ya? Iya, jadi kita harus punya undang-undang perbantuan dulu. Oke, undang-undang perbantuan itu seperti apa kejelasannya diperbantukannya seperti apa Betul, begitu maksudnya ya? betul. Baik, mungkin bisa kita ulas satu persatu. Mungkin dari Mbak Puri dari pasal 28 tadi, terus kemudian 43A ya. Yang pasal 28 kalau tidak salah itu dapat menangkap seseorang yang diduga keras. Iya, Itu selama 30 hari. selama 30 hari. Itu kemungkinan besar akan bertabrakan dengan prinsip penahanan sewenang-wenang. 30 hari itu waktu yang panjang untuk menggali informasi. Kalau kemudian tidak terbukti, apa ganti rugi negara?
untuk mengganti waktu yang sudah diambil negara dalam proses membuktikan 30 hari itu ya. apakah seseorang atau satu kelompok ini terkait dengan peristiwa anti teror, Oke. gitu ya. Nah, ini kan semangatnya kan sebenarnya preemptif, mencegah Benar. agar tindakan tersebut tidak terjadi. Saya Tapi ingat semangat itu sebenarnya Anda setuju tidak? Semangat mencegah sebelum kejadian. Karena undang-undang yang sekarang disebut tadi oleh Pak Supyadin bahwa sifatnya reaktif Pak ya, reaktif. Jadi setelah kejadian baru menangani begitu. Kalau untuk semangat preemptif seperti ini menurut Undang-Undang Anda Nomor seperti 15 tahun 2003 kan sudah berjalan kurang lebih 14-15 tahun. Tapi memang tidak efektif. Tidak efektif karena memang ada tumpang tindih. Polri punya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, mandatnya tindak pidana. Kemudian militer punya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Soal Nasional 7 ya. Indonesia. Tentang operasi militer selain perang. Artinya kan memang melumpuhkan di sana. Iya. Tapi yang terjadi kita Itu harus beda juga ya, itu beda. Itu beda. Pidana artinya kita harus membawa ke pengadilan. Melumpuhkan artinya kita harus mematikan dia agar tidak tumbuh menjadi satu kelompok yang mengancam eksistensi negara. Nah, dalam ruang seperti itu, bagaimana negara menegosiasikan antara pidana, membuktikan melalui proses judisial, hukum, dengan ruang melumpuhkan agar ini tidak tumbuh seperti kanker, seperti itu ya. Nah, ukurannya seperti apa sih preemptif agar tidak berkembang? Nah, ini menjadi situasi klasik, tidak cuma di Indonesia. Amerika Serikat menerapkan itu di Afghanistan, di Irak, menangkap dulu kemungkinan orang ini akan meledakkan bom pada jam berapa dan lain Dengan kata-kata sebagainya. diduga keras tadi Betul. itu Mereka perlu punya- indikasi real tidak? Mereka Perlu punya indikasi. istilah ticking bomb skenario. Ini istilah ini sangat dikenal populer bahkan sampai ke PBB. Mereka punya catatan khusus bagaimana ticking bomb skenario ini ternyata tidak efektif untuk melumpuhkan. Bisa jadi orang yang kita tangkap bukan orang yang sesungguhnya. Bisa jadi ini target salah sasaran. Bisa jadi orang lain yang memegang mandat meledakkan bom tersebut. Jadi kita harus sangat hati-hati bagaimana menggunakan fungsi preemptif pencegahan tersebut karena sudah banyak kritik. Dan jangan sampai kemudian segala perbantuan Jadi pernah dibahas sampai di PBB bahkan itu Betul. tidak efektif tidak ya? efektif. Oke. Dan itu sangat masuk pada kategori penangkapan sewenang-wenang. Nah, Indonesia tahun ini akan dievaluasi melalui Komite HAM PBB terhadap praktek-praktek Tahun ini? Proses 4 tahun 5 tahunan evaluasi terhadap isi dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Iya, iya. Nah, itu masuk di sana. Jadi jangan sampai kemudian kebijakan ini justru memberikan public shaming terhadap pemerintah Indonesia dalam konteks penanganan anti teror. Meskipun kita tahu tren global setelah Donald Trump naik, serangan di Paris, serangan di Manchester, terakhir di Somalia di hari yang sama dengan Kampung Melayu, itu membuat semacam kerentanan rasa aman publik global. Tapi juga kita harus punya satu standar yang waras yang bisa diukur. Jangan sampai dengan kejadian itu lalu kemudian lari ke ekstrim yang lain seolah Betul. Jadi Bersama akhirnya itu ya. kita oposisi jadi kayak seperti biner ya. Kemudian kelompok yang harus kita lumpuhkan kita punya ukuran yang berbeda. Itu nggak ketemu tuh. Bagaimana kita mau membuat disengagement dengan mereka? Bagaimana kita mau membuat deradikalisasi yang efektif dengan mereka? Baik, Pak Supyadin, tanggapan soal perdebatan di pasal 28 ini seperti apa, Pak? Ya, ini belum dibahas. Belum ya? Oh ya kan masih 25, Pak ya? Justru yang membahas itu orang luar. Oke. Jadi sudah menafsir-nafsirkan. Iya, iya. Padahal itu ada syaratnya. Itu nanti dibahas. Oh, ada syaratnya, Pak? Wah, Iya bisa dong. mungkin bisa Contoh dijelaskan di begini sini, Pak. misalnya. Iya. Kita diduga keras. Iya. Diduga keras itu kan ada apa yang dimaksud diduga keras? Penjelasannya Pasti ada ya. kriterianya. Oke. Ya. Paling tidak, misalnya tadi dia, ada laporan intelijen. Contoh misalnya, saya Laporan ambil intelijen. contoh lah, ya. Ada rapat gelap. Ada kita ikut di situ, masuk nyusup. Tiba-tiba dalam rapat gelap itu merencanakan sebuah serangan terorisme. Saya hadir di situ nggak bisa nangkap. Maka saya Karena nggak ada dasar undang-undangnya. Iya, maka saya harus bikin laporan. Laporan intelijen dianalisa, berdasarkan laporan itu, baru kita bisa setelah seminggu setelah dia rapat nggak ada masalah. Tetapi setelah itu ada, laporan intelijen, nah dia dipanggil, bukan ditangkap, dipanggil. Anda kemarin rapat tanggal sekian, ya. Apa yang Anda rapatkan, ya. Ini benar isi rapatnya begini, ya. Tolong jelaskan kepada kami. Maksudnya apa? Nah, ini dalam konteks penyelidikan. Itu sampai 30 hari, Pak. Nah, kalau harinya belum ditentukan. Itu jadi masih Itu- draft yang muncul. Iya, seperti itu dalam rangka penahanan. Enggak begitu. Jadi kita
yang dimaksud Presiden pencegahan itu, bagaimana kita sedini mungkin ketika ada gejala-gejala, kita bisa melakukan langkah-langkah agar gejala itu tidak terwujud. Kan Ya, begitu. teknisnya kan seperti yang di dalam pasal-pasal Ya, itu. teknisnya tadi saya bilang tidak sembarangan. Ada orang rapat, ada anggota ke situ, lapor Pak ini tangkap, nggak bisa begitu. Diatur Implementasi di nanti. lapangannya tidak mungkin begitu Nggak menurut Anda? bisa diatur. Itu yang kita hindari, jangan sampai terjadi abuse of power. Ya kan gitu. Melalui badan pengawas Jadi tadi. kita berikan kewenangan, tapi dia ada rambu-rambunya. Kan gitu. Oke, Kamu boleh masuk tentara, tapi tinggimu harus minimal 160 kalau laki-laki. Syarat. Kurang dari itu nggak bisa kamu. Nah itu contoh syarat yang harus dipenuhi. Ini juga sama, memenuhi nggak laporan itu kan dianalisa dulu. Ya. Oh enggak, ini enggak ada. Hanya panggil, oh enggak. Ternyata kamu tidak. Ya sudah, lepas. Jadi enggak dimaksud. Tahanan 30 hari itu kalau orang disangka, diduga terdakwa kan. Diduga. Tersangka baru Ada dia. pertanyaan tadi, kalau misalnya mereka ternyata tidak terbukti, apa upaya ganti rugi negara misalnya, Pak? Apakah akan terpikirkan juga dalam... Itulah yang kita pikirkan nanti. Itu yang saya katakan tadi, adanya Dewan Pengawas Intelijen. Dewan Pengawas Penanggulangan Terorisme. Dewan Pengawas Penanggulangan Terorisme. Iya. Itu sudah ada namanya memang... Iya, nanti resmi itu, akan Pak, ya? dibentuk badan itu. Dia inilah yang mengawasi kinerja aparat yang terlibat dalam penanggulangan. Termasuk tadi saya bilang, dia menerima laporan-laporan dari masyarakat. Contohnya misalnya orang yang diperiksa tadi, Ya. ternyata dia diperlakukan. Ini laporannya ke sini. Sekarang ini nggak ada. Baik. Nggak ada kan? Nggak bisa ngapa-ngapain berarti, Pak? Ya? Nggak bisa. Itu contoh yang terjadi di Kampung Melayu misalnya, atau di Tamrin misalnya, Pak. Ketika sebenarnya orangnya sudah terdeteksi, Ya. tapi seringkali kan mengatakan tidak bisa menangkap mereka karena memang tidak ada dasar hukumnya begitu. Ya. Tapi kalau polisi sebenarnya bisa. Ketika dia sedang berbuat melanggar hukum bisa ditangkap. Ya. Yang tidak bisa itu kalau dia tidak punya fakta. Dia tidak terbukti melanggar, kan begitu? Kan seperti yang terkait Kampung Melayu ya. Ya. Salah satu pelakunya kan disebut diduga kuat mengenal pelaku bom Cicendo yang tertangkap. Nah, Tetapi waktu itu ketika saya tanyakan kepada polisi, kenapa ketika pelaku bom Cicendo itu dapat ditangkap begitu, Pak? Kemudian tidak terpetakan nama-nama ini, padahal ini saling mengenal. Karena tidak melakukan apa-apa sehingga tidak bisa dilakukan penangkapan. Jadi Apakah gini, itu contohnya? kita kalau bicara teroris, bukan bicara yang sederhana. Teroris itu dia dididik untuk mandiri, survive. Dia dididik bisa membuat bom, Baik. tapi dia tidak akan membawa bom kemana-mana, kecuali mau ngebom. Tetapi dia bisa membuat bom di mana-mana. Kenapa? Bahan baku bom itu, Mas Maulana, ada di mana-mana. Kita pergi ke toko kimia, ada di situ. Kita pergi alat pemicunya, pergi ke toko elektronik, ada di situ. Oke. Ada. Amonia saja bisa dijadikan bahan. Oke. Dewan Pengawas menurut Anda dapat menjadi jawaban tidak? Saya agak pesimis ya. Kita lihat kasus Siono tahun lalu. Pasca Tamrin kemudian di Solo terjadi insiden Siono. Iya. Kompensasi negara, ada sejumlah uang yang diikat dengan kertas berkaret diberikan kepada istri Siono setelah Siono meninggal. Tewas di dalam proses penggalian informasi di atas mobil yang berputar-putar. Nah, sebelum memang pasal ini dibahas, presidennya sudah terjadi dan sampai sekarang tidak ada respon. Yang Belum ada Dewan Pengawas kan waktu itu, belum ada memang Dewan betul Pengawas. belum ada Dewan Pengawas, tapi kan ada Polri, ada Propam yang kemudian bisa mengevaluasi Densus gitu ya. Kemudian ada Kompolnas, kemudian juga ada Komnas HAM yang harusnya bisa bersuara keras terhadap insiden Siono ini. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa nanti Dewan Pengawas ini akan memberikan satu solusi, tapi juga kita harus melihat dari pembelajaran sebelumnya. Sarinah, Siono, Poso sampai hari ini Nggak ada evaluasinya juga. saya dengar masih ada proses penangkapan, pengamanan individu menjelang tahun baru. Ada kasak-kusuk di Poso tentang bom pengantin tahun baru, tanggal 31 Januari 2016, menjelang pergantian tahun di sana. Diamankan oleh badan intelijen, kemudian badan intelijen yang lain berusaha untuk mendapatkan si pasangan pengantin yang katanya dituduh akan meledakkan bom, tapi bomnya tidak terjadi. Gitu kan. Nah,
ini bagaimana ruang-ruang seperti ini? Sebelum pasal ini memang disahkan, tapi prakteknya itu sudah terjadi, gitu loh. Dan itu presiden, pengambil kebijakan itu harus melek, melihat situasinya bukan cuma ukuran satu indikator Kampung Melayu, Cicendo, tapi dilihat patternnya bagaimana, polanya bagaimana ini. Pada proses pasca bom Bali terjadi 2002 sampai sekarang, progresnya bagaimana, regresifnya bagaimana? Baik, kalau soal pasal selanjutnya, pasal 43A tadi yang juga sangat debatable misalnya. 6 bulan. Iya, 6 bulan, dan disebut pasal Guantanamo tadi itu, bagaimana itu Anda melihatnya? Saya pikir antara empat badan penegakan hukum dan fungsi pertahanan, karena kita melibatkan militer di sana, itu harus sangat berkoordinasi dengan badan-badan pengawas negara yang lain. Ada peran dari Pak Aris, Wakil Ketua Pansus Komisi 1 dan 3, untuk bisa mengevaluasi itu. Ada peran Komnas HAM, ada peran LPSK. LPSK ini penting, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita tahu ada korban yang terjadi setelah bom ini meledak. Tapi bagaimana korban-korban yang lain untuk mencegah bom itu meledak, ternyata bukan mereka pelakunya. Mereka juga menjadi korban dari penindakan anti teror ini. Nah, skenario-skenario A, B, C, D itu harus dibangun. Karena kita tidak hidup pada ruang yang kemudian statis ya. Ruang-ruang ini yang kemudian kita bisa ada banyak pertimbangan, ada banyak situasi. Nah, itu bagaimana Presiden peka dengan itu, Polkam peka dengan itu juga, dan Polri juga punya sensitivitas untuk hal itu. Ya. Pak, kalau tadi soal disinggung pasal Guantanamo istilahnya cukup mengerikan juga Pak kalau misalnya ini berlaku. Ya itu kan istilah orang luar, bukan istilah pansus. Iya, Itu. Istilah orang luar kan. Julukannya begitu, jadi mirip-mirip gitu. maksudnya ya, seperti Jadi itu. gini, apa yang disampaikan Mbak Puri tadi, saya kebetulan belum cerita lengkap ya. Iya. Bagaimana konsep undang-undang ini. Ini jauh kita bikin sangat lengkap. Kalau undang-undang yang lama itu hanya penindakan. Hanya penindakan saja. Dia tidak mikir itu korban nanti bagaimana penanganannya, ya, menyelesaikan korban yang cacat seumur hidup, yang mati, ya, yang luka berat, itu tidak ada undang-undang. Nah, undang-undang yang kita akan bikin itu 3 konsep substansi. Satu, di situ ada strategi pencegahan. Yang kedua, strategi penindakan. Dan yang ketiga adalah strategi rehabilitasi. Rehabilitasi ini. Itulah yang tadi. ditanyakan Mbak Puri. Ya, bagaimana kalau korban, misalnya contoh, korban untuk ke rumah sakit itu nanti diatur, termasuk dari LPSK. Ini sudah kita bawa bicara sama LPSK. Jadi jangan sampai LPSK itu tidak bisa memberikan santunan gara-gara tidak ada rekomendasi bahwa dia korban. Nah, inilah saya katakan tadi, Dewan Pengawas, badan semua ini, itu nanti ya itu Mas, Dewan Pengawas dan yang disebutkan Pak Supyadin tadi itu memang masuk dalam satu undang-undang yang revisi undang-undang ini. Iya, nanti kita akan masukkan tambahan lembaga. Ya kan? Karena tadi kita nggak bisa ya, kasus Siono itu menjadi referensi kami. Menjadi referensi, sangat menjadi referensi. Ya. Saya sebagai wakil dengan teman-teman sangat, itu tidak boleh Kalau terjadi. menjadi referensi berarti nggak akan ada penangkapan. Iya, karena ini kan yang tidak ada yang ngawasi. Ya. Oh, jadi menitik beratkan kepada Dewan Pengawas tadi Pak, Iya, ya, kan berarti, Pak, ya? Siono ini kan yang nangkap itu. Yang nangani organisasinya itu. Jadi yang namanya resistensi itu muncul. Karena tidak ada lembaga independen yang mengawasi. Kalau nanti ada lembaga independen, ini kasus Siono kan bisa kita panggil. Saya justru mau tanya ke Pak Aris nih. Apakah badan pengawas itu bisa sifatnya retroaktif, Pak? Nah, itu dia. Berlaku mundur, surut untuk situasi-situasi yang belum tertangani dengan baik. Itu kita belum sampai ke sana, Pak. Belum. Karena itu belum kita putuskan. Kayaknya mungkin Kontras perlu diundang lagi nih Pak Ya. untuk Silakan, kita menerima ya. Jadi gini, ini undang-undang ini kan intinya substansi yang utama, bagaimana teroris tidak ada lagi di Indonesia. Itu substansinya. Jadi sebenarnya semangatnya sama ya? Sama. Semangatnya sama. Bagaimana tapi tidak ada aksi teroris di Indonesia? Oleh karena itu segala upaya kita lakukan, tetapi memperhatikan 3 hal dalam undang-undang. 1, jangan melanggar HAM. Jadi pedoman nih undang-undang ini. Yang kedua, harus berdasarkan hukum. Tadi nangkap orang, apa dasarnya? Tiba-tiba atas dasar diduga keras. Yang menduga keras itu siapa? Sehingga Anda berikan syarat-syarat tadi itu nantinya. Kemudian berkeadilan. Contoh misalnya korban. Masa nanti yang ditangani cuma korban
luka berat atau tewas, Ya. yang luka ringan tidak ditangani, kan tidak ada keadilan di situ. Jadi ini kita bikin Mas Maulana begitu komprehensif, ya, makanya kita agak lambat. Oke. Lambat itu kan istilah saya itu Hati-hati. cepat tetapi tidak tergesa-gesa. Oke, Nah, itu baik. bahasanya Cepat di tidak situ. tergesa-gesa, Cepat tapi tidak tergesa-gesa. gitu. Tapi dari unsur pemerintah sempat ada yang mengatakan begini, Mbak. Ini yang menolak revisi undang-undang anti terorisme ini saya doakan semoga tidak ada bom yang meledak dekat dirinya. Begitu ada yang mengatakan itu. Nanti kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut, kami akan segera kembali. Seperti sebelum break tadi saya ingin menyinggung begini. Sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah agak gregetan karena ini berulang kali muncul, dikritik lagi muncul, dikritik. Saya jadi ingat revisi undang-undang tentang KPK ya yang mau dimunculkan lagi, dikritik ditunda lagi begitu kan. Ini kurang lebih hampir sama, mirip. Nah, ada yang mengatakan begitu, Mbak. Jadi semoga yang menolak revisi undang-undang anti terorisme ini tidak ada bom yang meledak dekat dirinya. Gitu. Tapi Anda sendiri paham nggak sih maksudnya apa yang dimau oleh pemerintah dan juga mungkin pansus tujuan dari merevisi ini? Anda setuju nggak disebut teman-teman dari Kontras dan mungkin beberapa yang menolak itu terlalu memandang dari sisi paranoid, curiga begitu? Iya. Saya mau menjawab seperti ini. Fungsi negara kan adalah menjaga kedaulatan. Kedaulatan itu sifatnya mulai dari ideologi sampai teritorial, dari Aceh sampai Papua. Ideologi kita harus naikkan ideologi NKRI, Pancasila dan lain sebagainya. Tapi kemudian zaman berkembang, negara juga melekat memiliki fungsi akuntabilitas. Nah, kita mau bermain di koridor itu. Kita mau bermain bahwa negara itu juga taat pada hukum. Presiden-presiden yang terjadi di masa lalu, bahkan belum terlalu lalu lah, baru tahun lalu gitu kan. Nah, itu responnya juga masih patah-patah, masih AIU gitu dari negara. Ini contohnya yang Siono itu. Siono, Poso sampai sekarang kita tagih, mana evaluasinya? Pak Tito, Pak Panglima, Pak Gatot, itu bagaimana evaluasinya? Apakah kemudian kementerian bisa terlibat di sana? Saya lihat CNN juga meliput gitu ya, bagaimana kemudian para istri mantan kombatan itu memiliki skill baru menjahit dan lain sebagainya, meskipun mereka punya ekspresi yang berbeda ya, pakaian, komunikasi yang berbeda. Tapi juga kita tidak bisa trade off seperti itu dong. Masyarakat yang lain bagaimana? Itu baru kelompok yang sangat eksklusif kombatan. Tapi masyarakat Poso, masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat yang kemudian terpapar, ada daerah-daerah yang khusus ya, Solo seperti itu, Poso, Papua kemungkinan dulu pernah didekati dengan pendekatan anti teror di zamannya Pak Tito memimpin sebagai Kapolda beberapa tahun yang lalu. Nah, itu bagaimana negara mendekati agar tidak kaku begitu kan? Nah, agar tidak kakunya itu adalah kami menawarkan ukuran-ukuran akuntabilitas. Saya tadi happy, bahagia mendengarkan bahwa Pak Aris, Wakil Ketua Pansus, sudah memberikan ukuran bahwa HAM itu salah satu ukuran kami. Gitu kan, artinya tinggal kemudian lagi nanti ya, betul, kalau misalnya sudah jadi konsiderasinya artinya kita sudah sepakat nih Pak. Nah di ruang itu kemudian kita bisa memberikan informasi nanti, Kontras memberikan informasi, Kontras juga bisa memberikan catatan yang itu juga harus bisa melihat dinamika dari undang-undang ini tumbuh berkembang di masyarakat yang juga tumbuh berkembang. Artinya kemudian hari ini ada pola pikir masyarakat yang jauh lebih baik, menolak segala bentuk radikalisme, menolak segala bentuk ekspresi ekstremisme. Nah itu harus dikelola ke arah bagaimana negara merespon dengan ukuran akuntabilitas. Oke, Pak, salah satu hal juga yang sebelum saya kelupaan begitu Pak, pelibatan TNI ini menjadi sorotan juga. Walaupun memang ada yang berpendapat TNI punya dasar hukumnya untuk terlibat dalam pemberantasan terorisme ini. Cuman tadi menarik di garis bawahi adalah bedanya kalau di kepolisian tindak pidana terorisme, pendekatannya hukum berarti ya, proses hukum, tapi ini kalau TNI membasmi ya, apa tadi? Ada operasi militer selain perang, artinya operasi memang militer, melumpuhkan. melumpuhkan. Jadi begini ya. Beda terminologi nih Pak. Mengapa dalam Undang-Undang TNI ada 14 tugas selain perang, salah satunya pemberantasan terorisme. Karena kita melihat dari waktu ke waktu proses berjalan, ternyata aksi terorisme itu tidak lagi sekedar kriminal. Kalau kita bilang kriminal,
Ada nggak bukti aksi teroris sambil mengebom terus merampas harta orang, ada nggak? Tapi dia politis. Dan ternyata kita sepakat bahwa aksi terorisme ini sudah berkembang sejak Mumbai terjadi, apalagi sekarang dengan ISIS, itu sudah berpotensi mengancam terhadap keamanan negara. Nah, di situ TNI masuk gitu, peran TNI. Tapi TNI tidak sembarangan masuk. Ya. Jadi dalam posisi nanti bukan perbantuan TNI, tugas TNI. Kita tidak bisa membantu. Kenapa? Jadi yang pasal tadi itu nanti akan berubah bahwa pelibatan langsung TNI. Iya, Ya? contoh misalnya, Iya. penanggung jawab keamanan presiden itu siapa? TNI. Iya. Jadi kalau terjadi aksi teroris di istana presiden, maka TNI yang di depan, leading sektornya. Karena di situ ada pas pampres. Iya. Dan itu memang tugas pengamanan kepala negara itu militer. Nah, polisi membantu. Tapi dikala itu berkaitan dengan memang katakanlah kamtipmas, kam publik, polisi di depan, kita siaga. Nah, saya ambil contoh misalnya di Inggris kemarin, kita ke Inggris. Itu ada dikasih warna gitu, Mas. Hijau, polisi, kuning polisi, oranye polisi. Begitu merah, tentara harus hadir di situ. Jadi sudah di kriteria. Nah, ini juga sama. Jadi tidak serta-merta TNI itu mengambil alih. Enggak, di sini justru bisa saja dia beroperasi sendiri-sendiri, bisa operasi bersama, TNI membackup Polri, bukan membantu. Seperti kasus misalnya Poso, penangkapan Santoso. Iya. Ya. Itu kita lihat, itu kan hutan. Nah, polisi tidak punya kemampuan taktik perang hutan. Yang punya itu TNI. TNI. Bagaimana kita membaca jejak? Bukan membaca jejak pakai anjing, pakai manusia. Contoh misalnya. Dia melihat sendiri. Ya, ini ada misalnya gini, Mas Maulana. Ini ada pohon ranting, dia rubuh ke depan. Tidak mungkin Ke arah orang sebaliknya. itu ke sini, Iya. kecuali dia kamuflase. Iya. Nah, itu contoh. Itulah yang memungkinkan kemudian Santoso kemarin tertangkap. Karena kita mampu membaca jejak. Tapi begitu persoalan hukumnya, serahkan ke Densus. TNI tidak menangani proses hukum, tidak mengambil BAP, tidak melakukan penyidikan, enggak. Hanya ikut memburu saja. Penindak. Sama dengan seorang warga negara berdasarkan KUHP, setiap warga negara itu berhak melakukan pencegahan terhadap terjadinya sebuah kejahatan. Ya. Berhak. Mas Maulana kalau saya mau dibunuh, kelihatan kan masalah bisa mencegah. Tangkap orangnya, ambil pisaunya, setelah itu serahkan polisi. Pak polisi ini saya tangkap, dia mau membunuh Pak Supyadin. Ini barang buktinya, pisau. Baik. Hanya sampai di situ. Pak Mas Maulana nggak boleh. Mana sini saya ambil BAP, saya perintah, nggak boleh. Saya tuntut gitu. Gitu. Nah, jadi Baik. ini semua Ya. kasus-kasus ini saya kira ini wajib. Nanti kita suatu saat kita ajak kembali. Kenapa? Kami unsur pimpinan itu sangat perhatian sekali tentang ini. Kenapa? Kita semua studi kasus kita pelajari. Oke. Kasus Siono. Kami sudah datang langsung ke kampung itu. Apa yang ditemukan, Pak? Di Poso. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saya nggak bisa ungkap di sini. Itu ya. Jadi ada yang memang kontradiksi antara kenyataan dengan perlakuan. Mengapa Santoso sampai terjadi seperti itu? Itu Santoso itu kalau kita lihat di sana, dia sangat diagung-agungkan oleh rakyat. Jadi artinya apa? Ada manajemen pengelolaan yang kurang pas. Nah, ini yang harus dirapikan dalam undang-undang saya itu, tidak mau bilang kurang pas. Nah, inilah semua ini saya katakan tadi dengan undang-undang ini kita berharap semua diberi kewenangan, tetapi kriteria-kriterianya, ada. syarat-syaratnya orang boleh pasti ditangkap jelas. kalau ada laporan intelijen. Laporan intelijen juga berdasarkan hasil analisa intelijen, bukan hasil analisa orang intel. Tapi Baik. ada badan Baik. yang mengelola, Oke. gitu loh. Jadi inilah kita berharap ke depan dan kita tidak menutup. Tapi ini nggak cuma manis di depan, Pak ya. Nanti enggak di lah. Pak Supyadin ceritanya begini bagus Saya ini banget. kan serdadu, Mas Maulana. Oh iya. Iya. Ya, kami ini berbuat untuk rakyat. Nah, tugas negara salah satu selain menjaga, melindungi segenap tanah dan tumpah darah Indonesia. Jadi tugas negara itu harus hadir melindungi rakyatnya. Baik. Tidak boleh rakyat kita mati sia-sianya karena terorisme. Oke. Kita harus hadir di situ. Oke. Tapi caranya hadir itu yang perlu diatur aturan mainnya begitu. Oke, jadi Nah. jangan pandang atau melihat ini dengan
praduga kacamata prasangka, sebelah lah pokoknya, jangan sebelah, begitu ya. Jadi jangan melihat itu Oke. dengan pakai kacamata hitam. Kita harus pakai kacamata putih. Untuk bisa melihat jelas. Ah, begitu. yang hitam tambah hitam, yang putih tambah putih. Oke, catatan terakhir Mbak, karena ini kan Presiden sudah mengatakan harus segera diselesaikan, Menko Polhukam harus segera, kemudian akhirnya konvers juga Menko Polhukamnya kan. Akhirnya, ya. Tadi menarik Pak Aris membangun jejak ya tentang beberapa catatan-catatan yang ideal dengan fakta di lapangan bagaimana. Tadi ada beberapa cerita yang memang tidak bisa disampaikan oleh Pak Aris di sini. Itu yang memang juga kontras temukan di lapangan, jejak-jejak yang memang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa kami sampaikan di sini. Tapi khusus untuk militer, peran militer di dalam penindakan terorisme, saya mencatat hanya ada 2 alat ukur akuntabilitas. Pertama tentang Undang-Undang Peradilan Militer, yang memang sifatnya adalah koreksi internal apabila satu pelaku aparat militer melakukan pelanggaran hukum. Tapi juga catatannya tidak meluas, karena undang-undang ini termasuk lampau, dibentuk tahun 97. Baik. Sekarang punya waktu yang begitu lampau, prosesnya sangat berbeda dengan tahun 97. Ukuran-ukuran HAM tidak masuk di sana. Baik. Bagaimana jika terjadi penghilangan paksa, penculikan dan lain sebagainya. Dan Panglima tahun 2010 sudah membuat peraturan Panglima tentang larangan tindak menyiksa. Nah, hanya ada 2 itu. Lalu bagaimana dengan ukuran yang 2 itu ditambah revisi Undang-Undang Anti Teror? Apakah sudah cukup untuk melibatkan ukuran yang ideal ini kepada militer? Nah, kalau dirasa sudah cukup, artinya juga harus dibangun aturan main yang baik. Kalau undang-undangnya belum terlalu kuat di sana, evaluasinya harus kita perkuat dan itu harus transparan. Dan terakhir saya mau mengatakan bahwa fungsi-fungsi komunikasi antara masyarakat sipil dengan DPR terutama kita sangat membutuhkan komunikasi yang sangat terbuka ya. Artinya kita bisa bawa korban, DPR juga bisa ketemu dengan korban. Ya. Bisa itu Pak Subianin ya? Oh bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa. Loh, kita kan wakil rakyat, bagaimana? Iya. Masa tidak mau ketemu sama rakyatnya? Itu bukan wakil rakyat namanya, mewakili rakyat. Baik. Beda Oke. gitu ya. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutan pembahasan dari revisi Undang-Undang Terorisme. Tentu saja yang kita sepakat di sini adalah bagaimana tindak pidana terorisme tidak berkembang lagi di Indonesia, tapi itu tentu saja ukuran-ukurannya Ya. tidak disalahgunakan. Ya. Kemudian jika undang-undang ini ada, tentu saja yang dikhawatirkan adalah tidak melanggar hak asasi manusia. Terima kasih sementara pembahasan kita. Ya. Nanti kalau ada perdebatan lagi kita undang lagi begitu ya. Siap. Pak Puri, terima kasih Pak Subiadin, terima kasih.